Hai, balik lagi di Pesan Lisan. Satu pesan 1000 makna, menyampaikan pesan dengan easy listening, ramah di kuping dan tentu saja nggak bullshit. Zaman sekarang, ketika orang sedang jatuh cinta dan menunjukkan perasaannya secara terang-terangan dengan pasangannya, seringkali dipanggil bucin atau budak cinta. Nah, lahirnya istilah bucin ini menandakan bahwa saat ini kita memasuki era rawan bullying. Bukan hanya sepasang kekasih yang kena, bahkan jomblo pun kena imbas bully. Stereotype dari jomblo, apalagi yang menahun ini, adalah orang yang gak laku di pasaran. Padahal kan jadi jomblo merupakan sebuah keputusan yang lahir ketika belum siap lahir dan batin untuk menuju jenjang pernikahan. Ya meskipun beberapa berdalih bahwa jomblo adalah benteng mereka dari ketakutan untuk kecewa ataupun traumatis dengan suatu hal yang berhubungan dengan cinta. Ketakutan tersebut bisa jadi satu dari beberapa indikasi penderita OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Nah, OCD ini adalah gangguan jiwa yang penderitanya memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu atau memikirkan suatu hal secara berulang dan berlebihan. Ya contohnya aja menghitung jumlah objek berulang kali, memeriksa pintu secara berulang, ketakutan untuk jatuh cinta, terus ada ketakutan akan disakiti oleh pasangan. Bisa juga perfeksionis secara berlebihan, takut menyakiti diri sendiri atau orang lain, takut membuat kesalahan, membeli barang tanpa henti, bahkan harus memastikan objek yang diletakkan harus lurus. Nah, kalau dari sekian banyak contoh ini, lo termasuk di dalamnya, jangan khawatir, karena lo nggak sendirian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap OCD. Karena tidak ada akibat langsung atau tidak mempengaruhi kehidupan sosial mereka secara signifikan. Banyak sekali nih ragam OCD, mulai dari hal kecil hingga hal yang besar. Seperti contoh, mereka sulit membuang benda-benda yang menurut mereka sentimental. Padahal barang tersebut sudah hancur lebur dan tidak bisa digunakan. Atau ada penderita OCD yang sering menggigit-gigit kuku di jarinya. Secara garis besar, ada 4 jenis penderita OCD yang sepertinya lo harus tahu. Nah, yang pertama, penderita OCD memiliki obsesi terhadap kebersihan, kerapihan, dan semacamnya yang memiliki dampak terhadap kesehatan. Nah, yang kedua, memiliki rasa takut berlebihan bakal ada kejadian buruk kalau penderita nggak hati-hati. Contohnya, bakal ngecek nih berulang kali apakah pintu sudah tertutup dan terkunci, apakah jendela sudah tertutup dan terkunci dengan aman. Yang ketiga, punya kecenderungan yang berlebih terhadap penataan suatu benda. Misalkan, penderita mengurutkan menurut warna dan jenis. Adanya rasa ketidaksukaan terhadap benda yang nggak rapi dan nggak simetris. Bahkan, ada juga nih penderita merasa selalu ada saja yang kurang atau salah dengan seseorang, sesuatu atau bahkan kondisi. Dan yang keempat, memiliki kecenderungan untuk selalu memikirkan hal-hal yang pada normanya dianggap tabu, bahkan dosa, sehingga membuat penderita memiliki pemikiran bahwa dia adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak berakhlak, ataupun orang yang penuh dosa. Sebenarnya masih banyak sekali contoh dari penderita OCD ini, tetapi secara garis besar, OCD dapat dikelompokkan seperti yang gue bilang sebelumnya. OCD dapat menimbulkan efek buruk kalau sudah mengganggu aktivitas bahkan kemampuan untuk bersosialisasi. OCD nggak akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, lo butuh penanganan tepat. Nah, gue ada beberapa tips nih buat lo semua yang mungkin setelah nonton ini jadi tahu lo penderita OCD atau bukan. Atau mungkin untuk orang sekitar lo. Yang pertama, ketahui apa pemicu rasa cemas lo. Nah, yang kedua, mulai lawan sifat kompulsif dan obsesi lo yang menghantui. Lo harus bisa lawan semua rasa obsesi lo. Ketiga, tantang rasa obsesif lo, misalkan lo takut sama kotor. Tantang ketakutan lo dengan pemikiran, apa sih yang bakal kejadian sama gue kalau gue kena kotor? Nah, yang keempat, cari dukungan ke sekitar lo, atau istilahnya support system. Kadang, ketika lo sadar lo penderita OCD, lo bakal menarik diri dari lingkungan lo. Karena lo ngerasa lo nggak cocok dan nggak pantas.
Dukungan dari keluarga atau teman, bahkan pasangan lo adalah hal penting ketika lo udah mulai untuk melawan rasa obsesif lo. Minta mereka untuk ngingetin ketika lo udah muncul tanda-tanda obsesif. Kelima, coba kendalikan stres lo. Semakin lo stres dengan gangguan yang lo alami, akan semakin besar rasa kecemasan dan kekhawatiran lo yang muncul. Terakhir adalah, lo perlu untuk menemui ahli. Kenapa? Penderita OCD perlu untuk melakukan terapi kognitif yang bertujuan untuk mengatur pola pikir dari penderita OCD dan juga belajar untuk mengontrol. Jika lo lakuin, itu adalah bentuk dari suatu perlindungan. Padahal tanpa lo lakuin, itu pun gak akan terjadi apapun. Kalaupun terjadi, gak akan sebesar dan seburuk bayangan lo, atau sampai menghilangkan nyawa. Sekian dari pesan lisan, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.